Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenar Maharani dari kelas 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Dr. M. Randy Aridayani SMH. Di mana pada pertemuan kali ini yaitu mereview hasil presentasi dari kelompok 5 mengenai resensi buku, di mana kelompok 5 ini meresensi buku dengan judul Hukum Administrasi Negara edisi revisi hasil karya Dr. Ridwan HR, di mana dengan cetakan ke-9 pada tahun 2013 dan diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Di mana dalam buku ini hasil presentasi kelompok 5 ini disebutkan bahwa mengenai konsep negara hukum, di mana konsep negara hukum ini bisa berkiblat dari negara yang menurut Al-Quran Sunnah, menurut hukum Eropa kontinental, Anglo-Saxon, dan sebagainya. Selain itu juga ada konsep negara secara demokratis. Selanjutnya disebutkan bahwa hukum administrasi negara ini adalah suatu hukum yang mengatur pemerintah atau untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah. Ruang lingkup hukum administrasi negara ini yang pertama yaitu mengenai perbuatan pemerintah pusat ataupun daerah, yang kedua mengenai akibat hukum dari kewenangan pemerintah, yang ketiga mengenai penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksinya, dan yang keempat mengenai kewenangan pemerintah. Dalam sumber hukum administrasi negara ini juga ada sumber menurut formil atau formal dan ada juga menurut material. Menurut material ini yaitu ada historis, sosiologis, dan filosofis. Sedangkan menurut formil yaitu ada peraturan pengganti undang-undang atau Perpu, praktik administrasi, jurisprudensi, dan doktrin. Di dalam buku ini juga diatur mengenai kedudukan pemerintah, yaitu ada kedudukan pemerintah menurut hukum publik dan ada menurut hukum privat. Selanjutnya ada instrumen pemerintahan, di mana instrumen pemerintahan ini adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam instrumen pemerintah ini terdapat instrumen yuridis, yaitu yang berisi atau sebagai contohnya ada peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan sebagainya. Selain itu, di presentasi kelompok 5 ini juga dijelaskan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu di mana asas-asas ini ada yang bermanfaat sebagai pedoman pemerintah dalam melaksanakan hukumnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.